Kalian pernah dengar nggak istilah uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang? Nah, ini istilah yang saya belum lama tuh baru dengar juga lagi gitu ya. Dulu udah pernah dengar tuh kata-kata yang pertamanya, uang bukanlah segalanya gitu kan. Demi kebahagiaan atau mengejar itu, uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Tapi lebih bahagia nangis di dalam Lambo daripada nangis di bajai katanya. Memang uang tuh bukan segalanya, dan orang-orang yang udah kebanyakan uang biasanya memang fokusnya udah beda. Fokusnya udah ke kesehatan, fokusnya udah ke hubungan, dan juga fokusnya ke waktu. Cuma permasalahannya kita harus sadar bahwa uang itu layaknya oksigen. Ini saya juga dapat istilahnya dari bule juga gitu. Saya lupa siapa narasumbernya, tapi dia bilang istilahnya tuh seperti ini gitu. Uang itu seperti oksigen gitu. Di saat kita lagi kecekek, satu-satunya yang kita pikirkan itu cuma buat nafas gitu. Dan itulah yang terjadi sama hampir 90% orang di dunia, karena ya mereka mengalami kemiskinan ya. Mereka hanya fokus sama apa yang mereka butuhkan, yaitu uang. Karena kalau mereka nggak punya uang, mereka rasanya seperti tercekik. Mau makan nggak bisa, mau tidur nggak bisa, mau hidup nggak bisa gitu. Nah, terus solusinya gimana gitu? Mereka yang nggak punya uang ini bukan berarti mereka hidupnya malas-malasan. Banyak banget yang udah kerjanya dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai malam lagi, tapi ya tetap aja uangnya cuma segitu-segitu aja. Ujung-ujungnya bukan seberapa keras kamu bekerja, tetapi seberapa pintar kamu bekerja. Kasarnya kalau ditanya, kenapa orang lain gajinya besar atau orang lain bisa dibayar mahal, sedangkan orang lain yang kerjanya lebih capek itu dibayar lebih sedikit? Jawabannya balik lagi ke satu hal sih. Orang yang dibayar lebih banyak karena dia menyelesaikan masalah orang yang lebih banyak atau masalah yang lebih besar. Orang yang dibayar lebih sedikit karena dia menyelesaikan masalah orang yang sedikit atau masalah yang gampang untuk diselesaikan. Kasarnya, sebagai contoh ya, bukan mendiskreditkan salah satu pekerjaan atau gimana, tapi kita ambil contoh pekerjaan yang familiar aja deh sama kita sehari-hari. Kita suka lihat pasukan oranye atau orang yang biasa bersih-bersihin jalan. Para penyapu jalan ini kerjanya luar biasa capek. Jam 6 pagi, bahkan subuh-subuh mereka udah keluar, nyapu jalan, bersih-bersih. Pulang tuh bisa sore hari, bahkan sampai maghrib. Tapi seperti yang kita tahu, gajinya minimal bahkan kurang dari upah minimum gitu kan. Kok bisa sih yang kerjanya segitu capek, tapi kok digajinya cuma segitu? Sedangkan ada bos-bos yang kasarnya cuma tinggal angkat telepon, gajinya ratusan bahkan ribuan kali lipat dari tukang sapu itu. Balik lagi ke masalah tadi, seberapa besar masalahnya? Kalau misalnya kita anggap nggak ada si tukang sapu itu, oke, jalannya akan kotor. Tapi kalau misalnya ada pengganti dari tukang sapu itu, yang misalnya mau digajinya lebih murah atau digajinya sama, otomatis jalanannya akan bersih lagi. Dan kalau ada sistem teknologi atau misalnya mobil penyapu jalan yang bisa menggantikan pekerjaan si penyapu jalan tadi, otomatis orang akan memilih sesuatu yang lebih murah dan lebih efisien dibanding harus bayar gajinya si penyapu jalan. Hal sebaliknya juga terjadi sama si bos tadi yang angkat telepon. Kita harus tahu bahwa
dia pasti awalnya punya ide. Udah ngembangin bisnis itu sejak lama sehingga hanya perlu mengangkat telepon dan menjawab atau memberikan perintah. Kadang kita nggak bisa ngelihat titik 100-nya orang atau level 100-nya orang dengan level 0-nya seseorang lain ya gitu. Dan pastinya kalau bos yang cuma angkat telepon doang, pasti pekerjaannya juga udah banyak karena dia udah punya sistem yang berjalan untuk bikin bisnisnya tetap berjalan sesuai dengan seharusnya. Makanya kerja keras aja tuh nggak cukup. Kita harus terus-menerus tingkatin skill kita, tingkatin kemampuan kita, tingkatin koneksi kita, sehingga kita bisa mencapai keuangan yang kasarnya ya nggak kecekek-kecekek amat lah. Kita udah bisa mulai financial freedom dikit lah. Udah bisa mikirin liburan, udah bisa mikirin masa depan, dan juga udah bisa mikirin setidaknya lebih jauh. Gak cuma hari esok, tapi bisa hari bulan depan atau bahkan tahun depan gitu. Kita juga harus sadar bahwa jangan bekerja dengan sebegitu kerasnya sehingga kita menukar kesehatan dan juga menukar waktu kita dengan sesuatu yang tidak berharga gitu. Kalau memang kalian belum punya skill, kalau memang kalian belum punya kemampuan atau belum punya kesempatannya, apapun yang ada di depan mata, ambil. Yang penting kalian ngambang dulu kasarnya, jangan tenggelam. Kalian harus ngambang dulu dan kalian secepat mungkin lah cari kayu hanyut atau nyari pelampung secepat mungkin. Sembari kalian nyari pelampung itu, kalian juga sambil melihat sekitar gitu. Adakah kapal yang bisa saya naiki untuk saya naik level? Dan teruslah tingkatin diri kalian supaya yang namanya uang itu udah bukan lagi jadi masalah. Tapi uang itu udah jadi sebuah kesempatan, bahkan jadi alat untuk kalian bisa mencapai mimpi kalian nantinya. Saya tahu prosesnya nggak gampang, saya tahu juga prosesnya juga nggak mudah dan cepat. Tapi percaya, selama kalian nggak pernah menyerah sama diri kalian, Bapa di surga juga nggak akan pernah menyerah sama kalian. Bahkan saya yang dulu udah pernah menyerah sama diri saya sendiri pun, ya Tuhan belum menyerah sama saya. Makanya saya bisa bikin video ini, saya bisa bagiin cerita saya bisa bagiin sedikit ilmu yang saya punya untuk bisa ngebantu siapapun yang nonton video ini. Kalau kalian ngerasa terbantu, boleh dong subscribe. Tapi kalau misalnya enggak, juga terima kasih atas waktu kalian. Semoga kalian dapetin manfaatnya dari video ini. Dan ya, percaya, ingat Roma 8 ayat 28, ingat Yeremia 29 ayat 11. Rencana Tuhan itu rencana yang bikin kamu jadi kamu yang terbaik. Nama saya Rizky Wijaya, Tuhan Yesus memberkati. Bye.